Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Horror. Di kisah kali ini, masih ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @cendia4. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Dendam Sang Gadis Malang Putih Abu-Abu. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan teman-teman kunjungi saja linknya, yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum semua. Kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang pengalamanku duduk di bangku SMK. Saat aku bertemu dengan sebuah arwah penasaran. Beginilah kisahnya. Pagi itu aku sudah sampai terlebih dahulu di sekolah. Sekolahku masih sunyi, belum ada siapa-siapa yang datang, pikirku. Aku memutuskan untuk duduk di meja dekat gerbang sekolah. Tempat biasa guru pengawas duduk. Karena jujur saja jika naik ke lantai 2 sendirian aku males. Bukan takut, tapi lebih ke iseng. Males menghadapi mereka, yang jika tahu aku sensitif terhadap mereka, mereka cenderung sering mengikuti dan mendekatiku. Sehingga membuatku kehabisan energi. Aku tak mau di pagi hari ini energiku habis. Yang ada aku tak mampu memikirkan pelajaran. Oh ya, gambaran sekolahku itu hanya ada 2 kelas di lantai 2. Tempat kelas 10 TKR 1 dan 10 TKR 2. TKR itu adalah teknik kendaraan ringan. Yaps, aku ngambil jurusan TKR atau otomotif. Dan menjadi perempuan satu-satunya di kelas TKR 2. Dan kelasku itu tepat di dekat tangga. Di bawah tangga terdapat ruangan yang ada pintu kayunya. Di mana jika dibuka terdapat ruang OSIS. Dan di situ ada pintu lagi. Yang mana ada ruangan kosong yang biasa dijadikan musola. Sebelah musola adalah ruang kelas kosong terbengkalai. Sebelahnya ada kelas BM yang isinya perempuan semua. Sebelah BM ada kelas 11 TKR 1, 11 TKR 2, 12 TKR 1, 12 TKR 2. Kamar mandi perempuan, yang belakangnya baru kamar mandi laki-laki. Depan toilet ada pohon ceri besar. Kantin sekolah, baru kelas 11 BM. Ruang komputer, ruang guru, ruang TU dan kepala sekolah. 12 TKR 3, baru ruangan kosong, yang dimana depannya ada bangku yang aku dudukin sekarang. Baru ada parkiran motor, yang di parkiran terdapat tralis besi. Jadi kita bisa lihat ke musola dan ruang kosong dari tralis itu. Mari kita balik lagi ke ceritanya. Jadi saat sedang duduk dan main ponsel, ku BBM temanku suruh datang ke sekolah. Saat sedang asik BBM tiba-tiba aku mendengar suara orang ngomong. Aku yang penasaran coba nyari tahu asal suara. Feelingku menyatakan bahwa asal suara itu dari ruang kelas kosong. Tetapi setauku ruang itu emang dikunci pintunya. Akan dibuka kalau ada yang mau pakai musola saja. Aneh bukan? Namun aku semakin penasaran dengan suara itu. Aku berjalan ke arah parkiran. Karena memang ada tralis besi di antara tembok yang membuat kita dapat melihat ke arah musola ataupun ruang. Kulihat dari situ. Tetapi tidak ada siapa-siapa di situ. Namun dari jendela kelas 10 BM aku melihat sudah ada orang yang duduk. Oh, ternyata ia adalah temanku, namanya Salsa. Ia terlihat sedang menulis. Saat aku mau berjalan menghampiri, ternyata di belakangnya tepat di meja pojok aku melihat ada orang lain lagi, 2 orang. Dia sedang berbicara, entah itu siapa karena aku tak dapat melihat jelas. Aku putuskan untuk berjalan menuju ke kelas BM saja. Lumayan ada teman, dan mumpung jam masuk masih lama. Jadi aku mau numpang tidur saja sekalian. Saat aku berjalan ke ruang situ, ternyata saat aku mengucapkan salam dan membuka pintu tidak ada siapa-siapa di dalam situ. Aku langsung terkejut. Akhirnya, aku berlari keluar menuju belakang sekolah. Buat ngerokok dan beli nasi kuning sajalah, batinku. Perbuatanku jangan ditiru ya, hehe. Sesampainya di belakang, aku masih mencerna. Kenapa tiba-tiba mereka menghilang? Masa ia pergi tanpa sepengetahuanku? Kalau keluar pasti aku mendengar suara pintu dibuka. Di tengah lamunanku tiba-tiba, "Woi, gue cariin lu di sini."
Teriak sahabatku Widya. Yuk cus ke sekolah. Nih gue dah beli nasi makan bareng-bareng, ucapku. Aku masuk ke kelas BM buat makan bersama cewek-cewek. Saat itu aku lihat temanku Salsa hanya diam nunduk sambil nulis. Salsa, ia memang anaknya pendiam sekali. Orangnya berkulit putih sekali dan memakai hijab. Tak lama selesai makan bel sekolah berbunyi. Teng 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 teng. Suara bel sekolah yang masih terbuat dari besi. Wit, Rahmawati ke atas yuk. Ajakku pada kedua temanku yang kebetulan dia anak kelas TKR 1. Yuk, kata Rahmawati. Saat kita naik tangga, tidak lama ada guru yang naik tangga juga. Guru tersebut menyuruh kami cepat masuk. Saat tengah belajar mengajar, kita mendengar ada ribut-ribut. Kesurupan, kesurupan. Ini adalah inti teriakannya. Pak Guru pun keluar, lalu turun ke bawah. Kami murid-murid yang kepo maksimal pun ikut berlari ke bawah. Rupanya temanku yang bernama Salsa ia sedang kesurupan. Kelasnya tertutup, banyak orang yang kepo. Aku pun nyelip buat lihat. Salsa sedang duduk sendirian sambil nanti berteriak. Nanti menangis, nanti ketawa. Ruang kelas pun berantakan. Banyak kertas berhamburan. Guru-guru membacakan doa Al-Quran pada Salsa, namun Salsa malah semakin histeris dan memukul-mukul orang. Aku melihat Salsa dirasuki perempuan. Perempuan tersebut adalah anak perempuan berambut panjang. Ia mengenakan pakaian seragam putih abu-abu. Namun keluar darah dari pergelangan tangannya. Salsa selalu berteriak, mau pulang, angkat aja ke musola. Kataku, iya, bener, daripada di sini jadi tontonan. Aku pun ikut membantu mengangkat. Ia terus menyakarku, hingga tanganku terluka. Padahal sesungguhnya kuku yang Salsa miliki tidak panjang. Jadi seharusnya tidak mungkin bisa mencakarku hingga terluka. Panas, sakit, ucapnya ketika masuk musola. Ia juga terus membantingkan kepala dan tubuhnya ke ubin terus-menerus. Guru-guru pun sudah nyerah. Capek karena roh itu tak mau keluar. Aku pun belum ngapa-ngapain, cuma melihatnya. Hingga tiba saatnya aku mulai kesal. Keluar, panaskan, ya sudah keluar, bentakku, panas, sakit, ya kalau panas keluar. Kasihan teman gue, mau lu apa sih? Masuk ke teman gue. Tanyaku, aku mau teman. Anak ini sendirian, enggak punya teman. Jadi aku mau bawa, ia kayak aku, sebelum aku mati. Ucap makhluk itu. Udah, kita beda alam, jadi jangan ganggu. Tapi. Anak ini kasihan, gak punya teman. Aku sedih, lihat ia terus-menerus. Hingga tadi tiba-tiba ia terdiam. Aku jadi langsung masuk. Ucapnya lagi. Ya sudah, sekarang keluar, kasihan dia. Ucapku, tidak, dia punyaku, dia temanku, aku mau bawa dia, biar dia enggak sendirian. Ucapnya ketawa, alah bacot, kataku dengan kesal, lalu menekan jempol kakinya sambil membaca ayat kursi. Enggak mau, jangan, sakit, jangan, katanya memberontak lalu mencakar wajahku. Aku yang semakin kesal pun terus menekan jempol kakinya. Aku mulai capek karena sudah 1 jam ia tak kunjung mau keluar. Dan juga aku kesal tubuhku luka-luka. Dan rasa dari luka itu menimbulkan rasa yang panas sekali. Seperti terbakar rasanya. Dan juga aku sudah menghabiskan energi yang banyak buat menahan supaya tidak ada makhluk lain yang masuk ke sini. Karena ditakutkan bahwa nanti setelah makhluk ini keluar, ada lagi yang masuk. Hingga aku kemudian berkata padanya, kamu mau teman? Tanyaku, iya, aku mau teman. Ucapnya, ya sudah, ikut aku pulang ya, kasihan. Kamu jadi teman aku. Kalau mau main sama aku saja. Nanti kita semua pun juga bakal temenan sama Salsa. Kata yang lain, kalau kamu suka sama Salsa, ya sudah lihatin. Jagain dari jauh saja. Jangan begini. Kasian. Sudah ya, pulang. Emang kamu tinggal di mana? Tanyaku. Aku tinggal di. Belum sempat ia menjawab. Tiba-tiba ada kepala sekolahku yang datang dan mengintip. Ia hanya tersenyum dan berkata, Salsa. Kemudian Salsa tersadar dan langsung muntah. Aku yang jijik sama muntahan pun segera berdiri. Dan aku melihat ada bayangan putih melesat terbang ke arah kelas kosong. Aku pengen ngikutin tetapi tanganku ditahan guruku. Jangan, kata guruku. Aku hanya menganggukkan kepala. Aku masuk ke kelas BM untuk menanyakan awal mula kenapa ia bisa kesurupan itu gimana sih. Itu dia tadi bengong ngeliatin ke ruang kelas kosong itu. Terus tahu-tahu kertas beterbangan kayak ada angin. Gak lama dia ketawa kenceng, terus nangis gitu. Jelas nada, ajak ngobrol. Jangan biarin dia bengong begitu, ucapku.
Yah gimana, mau diajak ngobrol? Tahu sendiri tuh anak diajak ngomong kayak orang gagu. Diem aja, kata Mambar, usaha, daripada kayak gini lagi. Mau lu, kataku sebel. Aku pun menatap ke arah kelas kosong itu. Mencoba mencari sosok itu. Namun sosok itu tak ada. Aku sebenarnya heran. Di mana rumahnya? Kenapa setelah ia melihat kepala sekolahku seperti takut, dan langsung pergi begitu saja? Guru kelas BM pun masuk, dan menyuruhku kembali ke kelas. Ia juga meminta tolong pada 2 orang temanku untuk antar Salsa pulang. Saat aku naik ke atas, dan mulai memasuki kelas, kulihat sosok itu ada. Ia sedang duduk di bangku di pojok. Sedang diam menatap keluar jendela. Aku meminta ke temanku tukeran tempat duduk. Aku duduk di sampingnya. Aku berkomunikasi melalui batin dengannya saat itu akhirnya. Saat baru mau memulai komunikasi, guruku masuk ke dalam kelas. "Oi ngapain duduk pojok? Pindah lagi ke bangku awal," suruh guruku. Aku pun pindah kembali. Lalu saat temanku duduk, ia berkata, "Kok gue merinding ya, mau berak kali," ledek temanku yang lain. Dan kami semua tertawa. Udah, fokus belajar." Saat itu aku melihat ke pojok, dan membatin, "Ngobrolnya nanti saja ya." Lalu pelajaran pun dimulai, hingga tak terasa, jam pulang pun akhirnya datang. Saat semua orang pulang, aku memutuskan tidak pulang, dan memilih memejamkan mata untuk komunikasi. Ia tiba-tiba saja duduk di sebelahku dan menaruh tangannya di kepalaku. Hingga pada akhirnya aku tiba-tiba saja masuk ke dalam sebuah bayang-bayang masa lalu. Dan ini menjadi pengalaman pertama kalinya aku mendapat flashback, melihat masa lalu dari sesosok makhluk. Hari ini adalah hari pertama aku masuk ke sekolah. Aku merapikan bajuku sambil bercermin, dan aku sungguh tidak sabar untuk dapat kawan baru di sekolah. "Nduk, ayo sarapan," ucap ibuku. "Enggeh bu," jawabku. Aku segera mengambil tas yang terbuat dari plastik itu. Yaps, karena hari ini aku mengalami MOS atau ospek di sekolah. Ospek hari ini, aku disuruh mengenakan tas dari plastik, dan name tag yang terbuat dari kardus. Lalu diikat dengan tali rapiah. Tak lupa juga memakai ikat pinggang dari tali, dan tergantung petai. Rambut pun dikuncir 2. Walau nyeleneh, aku senang. Karena ini kali pertamaku ikut ospek. Aku segera menghabiskan makanan dan salim lalu pamit pada ibuku. Karena bapakku sudah terlebih dahulu berangkat bekerja. "Hati-hati nduk, nanti jika pulang langsung pulang ya," ucap ibuku. "Nih bu, assalamualaikum," ucapku sambil cium tangan ibuku. "Waalaikumsalam," jawab ibuku. Aku pun berjalan menjauhi rumah. Berjalan kaki ke ujung jalan untuk menaiki angkot. Belum lama menunggu angkot datang. Aku pun naik, hingga tak lama perjalanan aku berteriak, "Kiri bang, kiri," ucapku sambil menjentikkan jari di atap angkot. Mobil pun berhenti. Aku membayar dan kini tinggal aku berjalan masuk gang menuju sekolah. Aku pun bergegas mempercepat langkahku. Saat sedang berjalan, dari arah belakang ada yang berteriak, "Hai cewek, tunggu," teriaknya. Aku menengok ke arah sumber suara itu. Kulihat ada seorang laki-laki tinggi memakai jaket Levi's dengan celana abu-abu. Aku menoleh memastikan apa betul ia memanggilku atau bukan. "Woi stop sini, malah jalan terus," ucap lelaki itu sambil berlari ke arahku. "Manggil aku?" tanyaku sambil menunjuk ke arah diriku. "Iya, masa manggil hantu," katanya. "Siapa nama lu?" sambungnya kembali sambil mengulurkan tangannya. "Namaku Darsi," jawabku sembari mengulurkan tangan juga. "Oh ya, nama gue Eki, salam kenal ya." Bagi nomor lu dong," katanya. "Aduh, maaf, aku ndak punya HP. Dan maaf aku duluan ya soalnya buru-buru, takut telat," ucapku berlari meninggalkannya. Aku bergegas memasuki sekolah, dan mulai mengikuti kegiatan ospek. Ospek hari ini berjalan lancar. Pukul 11 siang kami sudah diperbolehkan pulang. Aku mendapatkan kawan baru saat itu bernama Lastri. "Darsi pulang bareng yuk," ucap Lastri. "Ayo," ucapku. Kami berjalan menuju ujung jalan. Kulihat 2 insan teman ini terlihat bahagia. Mereka bersenda gurau dan bercanda sepanjang jalan. Namun saat di ujung jalan, ada seorang pria duduk di atas motor berkata, "Hei, udah balik, gue anter yuk," kata pria itu yang ternyata adalah Eki. "Iya Ki sudah, tapi maaf aku sudah janjian sama temanku buat pulang bareng," ucapku. "Kamu kalau mau bareng iya ndak apa-apa. Aku pulang sendiri," jawab Lastri. "Ndak usah, yuk jalan saja. Lagian aku takut dimarahi ibu kalau ketahuan jalan sama cowok gitu," jawabku berbisik. "Ya udah kalau gitu bonceng 3 aja gimana? Atau kalau gak mau tunggu sini?"
Gue jemput teman gue dulu. Paksa Eki. Nggak perlu repot-repot. Aku bisa pulang sendiri, kataku. Rumahmu di mana? Besok bareng ya tapi. Kata Eki. Insya Allah. Jawabku simpel. Aku pergi meninggalkan Eki berjalan menyeberang. Saat ketika hendak naik angkot. Tiba-tiba saja Eki menyeberang, dan kasih uang ke supir angkot sambil berkata ongkos untuk kami berdua. Lalu pergi begitu saja. Angkot pun jalan, dan aku pun pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, hari pun berlalu begitu saja. Hampir setiap hari aku bertemu dengan Eki di ujung jalan menuju sekolah. Baik pas masuk sekolah, ataupun pulang sekolah. Sampai tak terasa sudah 3 bulan kami dekat. Aku pun mulai menaruh hati padanya. Dan ini kali pertamanya aku mulai yang namanya jatuh cinta. Pada akhirnya, Eki menyatakan perasaannya padaku. Dan aku pun langsung menerimanya. Seminggu berpacaran, Eki mengajakku kencan, yaitu pergi ke pasar malam. Aku bahagia saat itu ketika bisa pergi ke pasar malam. Pulang dari pasar malam aku tak bisa berhenti tersenyum saking bahagianya. Hingga tak terasa hari dan bulan berganti begitu cepat. Dan suatu hari pada hari Jumat, Eki berkata, nanti hari Minggu jalan yuk. Kalau mau aku tunggu di tempat biasa jam 9 pagi gimana? Aku usahakan ya, kataku. Jangan begitu, lebih baik pastikan. Soalnya kita kan gak bisa komunikasi, dan kamu melarangku ke rumahmu. Kalau enggak pasti jangan deh, antar sia-sia aku nunggu. Jawab Eki dengan nada agak kesal. Aku sadar, aku susah sekali menemuinya ketika libur. Dan ketika ketemu kita harus bertemu agak jauh dari rumahku. Aku berpikir beberapa saat hingga akhirnya. Ya sudah aku bisa, jawabku. Nah gitu dong, ya udah, yuk naik. Jawab Eki sumringah. Aku pun naik, dalam hati aku bingung mau alasan apa ke bapak nanti. Sepanjang perjalanan aku hanya diam. Hingga terlintas sebuah ide. Aku berkata pada Eki untuk mengantarkanku ke rumah Lastri. Eki sempat menanyakan mau apa. Namun aku jawab, antar saja dan bilang akan sebentar saja. Eki pun memacu motornya dengan agak sedikit ngebut. Hingga tak lama aku sampai di depan rumah Lastri. Nanti jika pulang SMS aku saja. Kabari, kata Eki. Iya, jawabku. Dan tak lama Eki pergi. Aku pun segera mengetuk pintu, dan mengucap salam serta memanggil Lastri dari luar rumah. Tak lama terdengar suara langkah kaki. Dan tak lama pintu dibuka. Lastri langsung menyuruhku masuk. Kami pun duduk di ruang tamu. Aku ditawarkan minum. Namun aku menolak, dan akhirnya hanya terdiam sambil memainkan jari tanganku. Enggak usah grogi. Udah cerita saja, kata Lastri padaku. Jadi aku mau minta tolong las sama kamu, jawabku. Mau minjem uang? Aku ada, cuma ya enggak banyak. Sebentar aku ambilkan, jawabnya memotong perkataanku. Bukan las. Bukan itu. Aku mau minta tolong. Jadi aku mau jalan sama Eki hari Minggu. Nanti kalau bapakku telepon, kamu bilang aja, kita mau beli perlengkapan tugas praktek kelompok ya las. Kataku dengan malu. Oh gitu, aku kira kamu mau pinjem uang, hahaha. Baiklah kalau cuma begitu saja, aku bisa. Tapi dosanya kamu yang tanggung yo. Jawabnya sambil tersenyum. Kalau bisa ku tanggung dosanya, ku tanggung. Dan makasih ya las. Oke sama-sama. Tapi ini ndak gratis yo. Nanti kamu traktir aku cendol. Jawabnya, siap. Ya udah kalau gitu. Makasih. Dan maaf aku minta tolong lagi. Boleh ndak aku pinjem HP-mu buat SMS Eki? Aku mau bilang, aku udah mau pulang. Jawabku malu. Nih pakai buat telepon aja. Aku ada paketan kok. Tapi dar, tumben kamu mau bohong gini. Tanya Lastri penasaran. Abis mau gimana? Aku kasihan sama Eki. Berbulan-bulan kami pacaran. Aku selalu jawab ndak bisa bila mau diajak jalan. Mana kami gak bisa komunikasi, karena aku gak punya HP. Jawabku tertunduk sedih. Iya bapakmu sih kenapa gak mau belikan kamu HP aneh. Jawab Lastri bingung. Ndak tahu, udah begitu sifat bapakku. Oh ya, aku pinjam dulu HP-nya ya, jawabku sambil mengambil HP-nya. Lalu aku telepon Eki. Kami ngobrol, dan saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba saja aku mendengar suara perempuan yang bertanya. Siapa beb? Matiin teleponnya tanggung ah. Kata wanita dari balik telepon itu. Ya sudah, nanti pulangnya hati-hati ya. Kata Eki lalu mematikan teleponnya. Belum sempat aku bertanya siapa wanita itu, ia sudah mematikan teleponnya. Hatiku saat itu sangat panas. Ingin sekali aku marah dan nangis. Namun aku tak enak pada Lastri. Las iki HP-mu. Terima kasih yo. Aku pamit dulu.
Assalamualaikum, kataku sambil berdiri dan berjalan. Loh udah, yowis hati-hati ya, ucap Lastri. Aku pun berjalan keluar, dan mengenakan sepatuku lalu berjalan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku salam dan bapak menyambutku lalu bertanya. Dari mana saja, dini hari baru pulang. Dari rumah Lastri bahas tugas sekolah. Mau ada kerja kelompok, hari Minggu mau beli bahan tugas pak. Jawabku sambil salim dan masuk ke dalam. Ya sudah mandi terus makan, kata ibu memotong pembicaraan. Lain kali SMS pinjem HP Lastri jika pulang telat. Kata bapak, ndak enak pak jika pinjem. Takut dia ndak ada pulsa. Malu juga kalau terus minjem, jawabku. Malu tuh kalau gak pakai baju. Baru malu, sahut bapak. Sudah tuh mas, jangan begitu. Lagian anak kita sudah SMA. Belikan HP tuh mas, jawab ibu. Gak ah, nanti dia pacaran lagi kalau punya HP. Lagian enggak berguna juga, sahut bapak. Wis bunda apa sudah? Jawabku memotong pembicaraan, lalu masuk ke kamar. Aku mengambil handuk dan langsung mandi. Lalu makan sambil mengerjakan PR sekolahku. Saat sedang makan, bapak bicara, kamu ndak pacaran kan Nduk? Tanya bapak sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Ndak pak, ndak berani. Jawabku berbohong. Mulutku terasa keluh karena ini pertama kalinya aku berbohong pada orang tuaku. Bagus, jangan pacar-pacaran. Buat apa kamu berzina begitu? Jika ketahuan bapak begitu, bapak usir kamu dari rumah. Karena perempuan, kalau sudah pacaran, nanti gak perawan. Jika gak perawan, sudah ndak ada harga diri Nduk. Sekarang selesaikan makan, lalu kerjakan PR di kamar saja. Ucap bapak. Paham pak, jawabku. Bagus, laki-laki pacaran sama kamu cuma mau tubuhmu. Ambil perawanmu, lalu ditinggal bagai sampah. Ucap bapak lagi. Huas, ele-ele bapak nih ngomong apa toh? Ganggu anaknya saja. Sudah Nduk sana masuk kamar. Ini biar ibu yang cuci saja. Jawab ibu memotong pembicaraan, sambil menyuruhku lekas ke kamar. Aku pun bergegas masuk ke kamar. Omongan bapak diingat Nduk, teriak bapak. Engge paham pak, jawabku. Entah mungkin perkataan bapak itu sepertinya sebuah pertanda atau sebuah firasat orang tua untuk kejadian yang akan menimpaku. Sampai kamarku selesaikan PR dan tertidur karena lelah. Dalam mimpi aku bermimpi. Aku berada di sebuah ruangan yang gelap dan sunyi. Kulihat di pojok ruangan ada seseorang wanita menangis dan berkata, "Huhuhu, aku sudah tak suci lagi. Huhu, lelaki biadab," ucap wanita itu menangis sesegukan. Aku mencoba menghampiri wanita tersebut. Dan saat mendekat wanita itu menoleh ke arahku. Wajahnya yang menyeramkan itu, mengeluarkan air mata darah dan disusul oleh bau busuk yang menyerbak. Aku perlahan berjalan mundur. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Jangan pernah datang ke sini." Teriaknya lalu maju ke arahku, tangannya mencengkram bahuku kuat. Lalu ia mendorongku, dan pada akhirnya aku terbangun dari tidurku. Ibu sudah berada di depanku. Rupanya beliau hendak membangunkanku untuk sholat subuh. Aku pun bergegas bangun lalu mandi dan sholat. Selesai sholat berjamaah, kami sekeluarga berkumpul di ruang TV sambil sarapan. "Pak Bu, nanti aku mau beli perlengkapan tugas," kataku memulai obrolan. "Jalan jam berapa? Pulang jam berapa?" Tanya bapak. "Jam 9 pak. Pulang ndak tahu, karena mau beli di toko buku." Jawabku. "Ya sudah, jangan terlalu sore Ca ayo pulangnya. Makan dulu habiskan," jawab ibu. "Enjih bu." Aku pun tersenyum dan menyelesaikan makan. Pukul 9 pun tiba. Aku segera pamit dan meminta uang ke bapak. Lalu berjalan menuju tempat janjianku dan Eki. Aku berjalan penuh semangat. Namun saat tiba di sana Eki belum ada. Aku pun menunggunya datang cukup lama saat itu. Dari kejauhan sayup-sayup aku mendengar suara motor ngebut sekali. Saat mendekat ternyata itu Eki. "Dari mana saja kamu?" tanyaku. "Bawel, udah cepet naik," jawabnya dengan nada membentak. Aku terkejut dengan kata kasarnya. Apalagi ia langsung menarik tanganku untuk naik ke motornya. Aku pun naik lalu duduk. Sepanjang perjalanan kami hanya diam saja. Tiba-tiba saja kami tiba di sebuah pabrik tahu. Namun pabrik tersebut sepi sekali. Tak ada siapa-siapa. Ia menggandeng tanganku ke samping pabrik menaiki tangga menuju rooftop atas. Sesampainya di atas, aku melewati sebuah kamar yang tak asing bagiku. Tiba-tiba saja bulu kudukku berdiri. Eki terus menarikku mengikutinya. Akhirnya aku melihat beberapa lelaki dan wanita di situ. Eki bilang itu adalah temannya. Wanita di situ hanya mengenakan celana pendek dan tank top saja.
Jujur aku agak risih melihat penampilan mereka. Dan ada satu wanita menatapku sinis. Eki memperkenalkanku dan menyuruhku duduk. Ketika duduk dan aku mulai gerah merasa kepanasan. Risih juga dengan asap rokok. Aku mengajak Eki pulang. Pada akhirnya Eki pun mengantarkan aku pulang. Di jalan turun Eki bertanya soal bagaimana aku bisa keluar. Dan aku pun menjelaskan semua. Sehingga ia pun berkata, "Aduh pacarku bisa bohong juga. Nanti kita main lagi ya sayang," katanya sambil meremas pantatku lalu ia naik ke atas motor. Aku terkejut namun entah mengapa mulutku tak bisa protes. Aku pun naik ke motor dan kami berjalan pulang. Sesampainya di rumah, aku mandi lalu sholat, makan dan tidur. Besok hari aku kembali sekolah. Dan seperti biasa, aku diantar jemput oleh Eki. Sepulang sekolah kami sering mampir ke pabrik itu. Aku yang awalnya risih dengan teman Eki, sekarang menjadi terbiasa. Hingga pada akhirnya kejadian tak mengenakan pun terjadi. Saat itu sepulang sekolah, seperti biasa kami mampir ke sana. Kali ini udara amat terik. Eki pun bilang, "Tunggu aku beli minum dulu." Ia pun berjalan turun. Tak lama ia kembali dengan segelas air soda, dan menyodorkannya padaku. Aku pun meminumnya sampai habis. Tak lama berselang dari meminum itu. Tiba-tiba saja aku merasa pusing. "Ki pulang yuk, aku pusing," kataku sambil memegang kepalaku. "Aduh, bahaya kalau langsung pulang. Gimana kalau istirahat dulu? Yuk ku antar. Di sini ada kamar," ucap seorang wanita. "Iya betul ikut Mariam aja dulu tuh," ucap teman-teman yang lain. Aku yang terdesak pun mengiyakan perkataan Mariam. Dan kami berjalan menuju kamar itu. Sesampainya di kamar, Mariam menyalakan lampu dan kipas. Di sana terdapat sebuah kasur lantai dan bantal guling. Namun sudah kotor. "Pakai jaketku buat alas bantal nih," kata Mariam menyodorkan jaketnya. "Nggak apa-apa aku pakai," tanyaku. "Gak apa-apa, pakai aja, jaketmu buat alas kasur," jawab Mariam tersenyum. Aku yang sudah tak bisa menahan kantuk pun segera berjalan ke kasur tanpa berpikir aneh-aneh. Dan langsung tidur terlelap saat itu. Namun tak lama aku merasa sakit dan panas yang teramat panas. Aku pun langsung bangun, dan berkata pada Mariam bahwa aku kepanasan. "Buka saja seragammu." "Gak apa-apa kok, kan cuma ada kita, pintu sudah kukunci," jawab Mariam tersenyum. Aku tanpa berpikir panjang membuka baju seragamku. Menyisakan kaus kutang putih, bra, dan celana ketat. Aku pun heran setan apa yang merasukiku sehingga aku berani membuka bajuku di depan orang lain. Aku pun kembali melanjutkan tidurku dan tertidur pulas. Entah berapa lama aku tertidur saat itu. Akhirnya aku membuka mataku yang berat dengan susah payah. Saat aku terbangun aku terkejut karena di sekelilingku ramai sekali orang. Dan kulihat Mariam sedang memegang handycam di tangannya seolah merekam ke arahku. "Hei Sundel, bangun," ucap seorang pria padaku, diiringi ketawa yang lainnya. Aku saat itu kesusahan bangun, karena di sekujur tubuhku merasa kesakitan terutama di bagian intimku. Ketika aku duduk kulihat tubuhku sudah tak mengenakan sehelai benang apapun. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Mereka hanya tertawa. Mariam pun menghampiri ke arahku. Ia meremas payudaraku sambil merekamnya. Lalu berdiri kembali melemparkan baju ke arahku. "Pakai, pulang sana sudah maghrib," kata Mariam. Aku pun dengan bersusah payah sambil menangis segera berdiri dan mengenakan pakaianku. Dan bertanya pada Mariam kemana Eki. "Enggak tahu," jawab Mariam. Aku pun berjalan keluar melewati laki-laki di dalam kamar itu. Dan mereka berkata, "Terima kasih permainan malam ini," ucap seorang laki-laki yang masih telanjang bulat itu. Aku pun tak merespon, lalu bergegas kembali turun. Saat itu aku baru menyadari bahwa mimpiku kali itu adalah sebuah pertanda tentang hal ini. Di tengah pikiran kalut dan rasa sakit yang menjalar, aku berusaha turun dari tangga. Sesampainya di bawah, ada seorang laki-laki duduk di atas motor. Ketika ingin melewatinya, ia berkata, "Aku antar ya," ucapnya sambil memegang tanganku. Aku melepaskan pegangan dari tangannya. Ia berkata kembali, "Harusnya kamu gak pernah kesini. Kamu anak baik-baik, pakai jaket dan gerai rambutmu. Banyak bekas merah-merah. Aku antar ya," ucap lelaki bernama Tio itu. "Enggak usah," jawabku masih terisak. "Kenapa, kamu takut sama aku?" tanyanya. Aku menganggukkan kepala tertunduk. Aku enggak ikutan, atau tahu menahu soal hal ini. Aku baru sampai, dan ketika di atas melihatmu seperti itu, aku langsung menarik Eki dan menghajarnya. Eki menjelaskan bahwa ia berhutang pada Bari. Dan jika mau lunas harus menyerahkanmu.
Ucap Tio. Mendengar hal itu aku pun kembali menangis. Tio bilang untuk jangan nangis di sini. Mending di motor dan jangan mencari Eki lagi. Aku pun mengangguk dan naik motor dengan Tio. Ia pun mengantarku hingga dekat dengan rumah. Aku pun berterima kasih dan langsung ke rumah, lalu langsung masuk ke kamar untuk mengambil handuk lalu mandi. Aku menangis sambil mandi. Untung saja bapakku juga belum pulang saat itu. Karena jika sudah, entah apa yang aku katakan padanya. Selesai mandi, aku pun tidur hingga pagi pun datang. Aku kembali pergi ke sekolah, dan saat sampai di gang sekolah, aku melihat Eki dan kawan-kawannya sedang duduk di atas motor. Aku mencoba mengabaikannya dan ingin berjalan melewatinya. Namun Eki menarik tanganku. Sini ikut aku. Aku mencoba melepaskan genggaman tangannya. Namun temannya menunjukkan handycam, yang dimana aku melihat sebuah video. Video tentang aku sedang diperkosa bergiliran oleh mereka semua. Aku terkejut melihatnya. Seketika aku merasa mual sekali. Aku pun terpaksa mengikuti naik ke atas motor dan akhirnya aku bolos sekolah. Aku dibawa mereka ke tempat terkutuk itu. Lalu kembali lagi aku diperkosa oleh mereka. Aku terus dipaksa menuruti nafsu bejat mereka dengan ancaman akan disebar video itu jika tak menuruti kemauan mereka. Setelah puas Eki mengantarku pulang. Aku pulang masuk ke kamar dan tertidur. Esok harinya aku terbangun. Badanku menggigil dan demam. Seminggu tak bersekolah. Keadaanku bukannya membaik tetapi aku malah merasa semakin pusing. Aku memaksakan diri bersekolah minggu depannya. Namun ketika di sekolah, aku tiba-tiba saja muntah ketika jam pelajaran. Aku muntah terus-menerus sehingga saat istirahat aku mendengar bisik-bisik dari temanku. Dia hamil kali, ucap mereka berbisik sambil melihat ke arahku. Kamu gak apa-apa Dar, mau pulang saja, tawar Lastri. Mau, jawabku singkat. Lastri pun lalu ke ruang guru meminta izin mengantarku pulang. Aku dan Lastri pun pulang. Saat hendak berjalan keluar gang, kulihat Eki ada di situ. Aku menarik Lastri mutar ke jalan lain. Tapi kalau muter jauh banget. Dan itu ada Eki bukan? Kok kamu malah kabur? Tanya Lastri heran. Ku ceritakan nanti sambil beli cendol. Aku traktir yang penting kita muter. Kataku terus menarik tangan Lastri. Tanpa banyak tanya lagi kami jalan menjauh memutar. Lalu mampir beli cendol sebentar dan duduk di bawah pohon. Saat itulah dengan penuh ketakutan aku menceritakan pada Lastri apa yang terjadi padaku sambil menangis. Lastri pun terkejut lalu memelukku. Kami pun menangis bersama. Bebanku pun berasa berkurang sedikit saat itu. Hingga tiba-tiba saja HP Lastri berdering. Ternyata Bu Guru telepon menyuruh aku dan Lastri kembali ke sekolah. Aku dan Lastri pun heran, namun kami kembali ke sekolah. Saat kami ke sekolah, murid-murid berbisik sambil melihat ke arahku dengan tatapan jijik. Lastri memegang tanganku, menguatkan aku saat itu. Kami pun akhirnya sampai di ruang guru. Guru menarikku ke arah kamar mandi. Lalu kami masuk berdua. Ia memberiku sebuah bungkusan plastik. Yang ketika kulihat, itu adalah alat kontrasepsi. Kamu pipis, tampung di sini lalu tes. Jawab guruku. Aku pun menuruti dan berjongkok untuk pipis. Saat itu tak lama hasilnya keluar. Yaitu 2 garis biru. Guru itu kembali mengajakku keluar lalu berjalan. Ternyata ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah menunjukkanku satu buah video. Yaitu videoku ketika berhubungan dengan mereka. Aku terkejut. Namun aku cuma bisa menutup mulut dengan kedua tanganku. Kepala sekolah memberiku surat panggilan untuk kedua orang tuaku, dan menyuruhku pulang. Aku melangkah keluar dengan teriakan dari teman-temanku sepanjang jalan. Aku pun hanya bisa menunduk dan menangis. Dalam sekejap duniaku runtuh. Aku berlari terus berlari. Entah tanpa sadar aku berlari ke arah pabrik tahu itu. Saat sedang menaiki tangga aku melihat ada sebuah pisau. Ku pungut pisau itu dan menyimpannya sambil mencari para bajingan itu. Namun di sana sepi sekali. Tidak ada siapapun di sana. Aku masuk ke dalam kamar. Dan entah setan apa yang merasukiku dalam keadaan kalut saat itu. Aku membesetkan pisau ke arah wajahku. Lalu ku tusuk pisau ke lengan ke arah nadiku. Darah segar mengalir dari wajah dan tanganku. Aku hanya bisa menangis mengatakan bahwa aku pantas mati. Aku kotor, hingga seketika semua gelap. Namun tiba-tiba saja aku terbangun lagi. Tetapi, aku merasakan bahwa saat ini tubuhku terasa enteng sekali anehnya. Dan saat aku benar-benar membuka mata, aku melihat di bawahku banyak orang mengelilingi sosok perempuan terkapar. Ketika aku melihatnya, ternyata itu adalah tubuhku sendiri. Aku pun melihat ke bawah. Rupanya aku sedang melayang di udara dengan mengenakan gaun berwarna merah.
Tak lama jenazahku diangkat oleh polisi. Aku pun mengikutinya, dan ternyata jenazahku dibawa ke rumah sakit. Tak lama kemudian diantarkan kembali ke rumah. Dari luar, kulihat ibuku menangis kencang hingga pingsan. Sedangkan bapakku menatap marah ke arah jenazahku. Ingin sekali aku menghampiri mereka. Namun suara pengajian itu membuatku merasakan panas dan sakit. Aku hanya duduk di atas pohon, memandang ke arah rumahku. Sejujurnya aku menyesali ini. Namun aku akhirnya pergi dari pohon depan rumahku. Ku ingat satu persatu wajah para bajingan itu dan mencari mereka. Hingga tak terasa aku menemukan mereka. Ku teror mereka satu persatu setiap hari, sehingga mereka ada yang menyerahkan diri ke polisi, ada pula yang mati bunuh diri. Yang di dalam penjara pun aku terus-menerus meneror mereka, hingga akhirnya mereka pun gila. Aku masih belum puas, karena aku belum menemukan keberadaan Eki. Aku mencoba mencarinya hingga dari kota ke kota lain untuk mencarinya. Saat melewati kota lain pun tak mudah bagiku. Aku harus bertarung dengan penunggu-penunggu lainnya. Hingga luka dan aku hampir menghilang kedua kalinya dari dunia ini. Karena aku diserang dengan pedang panjang oleh makhluk besar penunggu perbatasan kota. Hingga tak terasa aku berada di Jakarta, dan kulihat adanya sebuah sekolah. Kulihat anak-anak memakai seragam-seragam sekolah. Mengingatkanku pada diriku. Aura sekolah ini pun mengundangku masuk ke sana. Kurubah penampilanku menyerupai anak sekolah itu. Aku pun masuk ke dalam sekolah. Saat murid-murid di sana masuk, aku ngumpet di antara mereka. Namun, saat aku masuk, aku tidak dapat keluar lagi. Entah ada portal besar yang seperti menghalangiku. Bertahun-tahun aku mencoba untuk keluar, karena aku harus membalaskan dendamku pada Eki. Namun aku tak dapat pula keluar dari sekolah ini. Hingga akhirnya terkadang aku mengganggu murid di sini. Sampai pada akhirnya aku tertarik pada satu perempuan yang pendiam, dan ia memiliki tulang rusuk jarang. Sehingga gampang sekali untuk aku masuk. Aku ingin berteman, dan berharap bisa keluar dari sini. Namun akhirnya saat aku merasukinya aku bertemu kamu. Aku harap kamu bisa mengeluarkan aku dari sini. Sehingga aku dapat mencari Eki atau melihat orang tuaku. Ucapnya tersenyum. Aku pun tiba-tiba terbangun dan tersadar. Aku lihat ke sekeliling sudah tidak ada orang, bahkan wanita putih abu-abu itu sudah tidak ada. Aku pun berteriak, ya udah yuk pulang. Ikut aku. Aku berkata sambil berjalan keluar kelas. Dan tiba-tiba saja tubuhku terasa berat sekali. Oh kamu sudah masuk, kataku. Aku pun berdoa terlebih dahulu dan berjalan turun tangga, lalu keluar dari sekolah. Ketika melewati gerbang sekolah, aku merasa tubuhku kembali enteng. Dan ada yang berbisik di telingaku mengucapkan, terima kasih. Lalu aku berjalan pulang ke rumah. Esok harinya, aku sudah tak melihat wanita itu. Dan sejak kepergiannya kemarin, tiba-tiba saja guru menyuruh kami membersihkan kelas kosong itu. Noda coklat di bangku pojok kelas yang semula tidak bisa hilang, kini sudah dapat dihilangkan. Dan kelas itu dipakai kembali oleh anak-anak kelas 3 untuk belajar menjelang ujian. Teror dari wanita putih abu-abu pun berakhir. Aku pun sudah berhasil membantu Darsi keluar dari sekolah. Semoga arwahnya dapat tenang, dan semoga Eki mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai perbuatannya kala itu. Semoga orang tua Darsi juga dapat mengikhlaskan kepergian Darsi. Al-Fatihah untuk Darsi. Dan semoga pengalaman Darsi bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah kali ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya, tetap di channel Story Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.